Idul Adha adalah sebuah hari raya Islam yang memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim, yang bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah. Kemudian sembelihan itu digantikan oleh Allah dengan domba. Pada hari raya ini, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan salat Id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid seperti ketika merayakan Idul Fitri. Setelah salat, dilakukan penyembelihan hewan kurban, untuk memperingati perintah Allah pada Nabi Ibrahim yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Hari ini jatuh persis 70 hari setelah perayaan Idul Fitri. Hari ini juga beserta hari-hari tasyrik diharamkan puasa bagi umat Islam. Idul Adha juga disebut sebagai lebaran anak yatim, karena pada hari-hari tersebut dianjurkan untuk memuliakan anak yatim dengan memberikan masakan atau makanan hasil kurban. Pilar dan inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah, sementara hari Arafah itu sendiri adalah hari ketika jemaah haji di Tanah Suci sedang melakukan wukuf di Arafah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ad-Daruqutni, Ahmad dan Al-Hakim. Al-Hakim berkomentar, dalam hadis yang dituturkan oleh Husain bin Al-Harits Al-Jadali berkata, bahwa Amir Makkah pernah menyampaikan khutbah, kemudian berkata, Rasulullah SAW telah berpesan kepada kami agar kami menunaikan ibadah haji berdasarkan hisab dan ruqyat hilal Zulhijjah. Jika kami tidak bisa menyaksikannya, kemudian ada dua saksi adil yang menyaksikannya, maka kami harus mengerjakan manasik berdasarkan kesaksian mereka. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan Ad-Daruqutni. Ad-Daruqutni berkomentar, hadis ini isnadnya bersambung dan sahih. Hadis ini menjelaskan, pertama, bahwa pelaksanaan ibadah haji harus didasarkan pada hasil ruqyat hilal 1 Zulhijjah sehingga kapan wukuf dan idul adanya bisa ditetapkan. Kedua, pesan Nabi kepada Amir Makkah, sebagai penguasa wilayah tempat di mana perhelatan haji dilaksanakan untuk melakukan ruqyat. Jika tidak berhasil, maka ruqyat orang lain, yang menyatakan kesaksiannya kepada Amir Makkah. Jika kita menengok sisi historis dari perayaan Idul Adha ini, maka pikiran kita akan teringat kisah teladan Nabi Ibrahim, yaitu ketika beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya, yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di suatu tempat paling asing, di sebelah utara kurang lebih 1600 km dari negaranya sendiri Palestina. Nabi Ibrahim menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Karena pentingnya peristiwa tersebut, Allah mengabadikannya dalam Al-Quran. Syarat serta rukun salat Idul Adha tidak terlalu jauh berbeda dengan salat Idul Fitri. Tidak terdapat azan serta iqamah yang mendahului kedua salat tersebut, begitu pula niat serta takbir dalam salatnya. Pelaksanaan salat Idul Adha sedikit lebih awal dibandingkan salat Idul Fitri. Salat Idul Adha dimulai ketika matahari sudah setinggi tombak hingga waktu zawal, saat matahari bergeser ke arah barat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan kurban setelah salat Idul Adha dilaksanakan. Membaca niat sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha diawali dengan membaca niat. Pada saat Idul Adha, Allah juga memerintahkan hambanya untuk melakukan kurban. Tidak hanya untuk beribadah melakukan perintah Allah, namun juga untuk menyebarkan kebahagiaan berupa makanan yang mungkin jarang dapat dinikmati bagi kaum duafa yang kurang mampu.
Ketentuan berkurban adalah sebagai berikut. Niat berkurban karena Allah semata. Ketika menyembelih mengucapkan asma Allah. Menyembelih dengan pisau yang tajam. Disembelih tepat di kerongkongan leher. Disembelih oleh muslim. Tunggu ternak tersebut sampai mati sempurna. Terputus urat leher, yaitu hulkum, jalan napas, jalan makanan, wadah jain, 2 urat nadi dan saraf. Menyembelih kurban dibolehkan setelah dilaksanakannya salat Id atau di siang atau malam hari. Akan tetapi, disunahkan menyembelihnya di siang hari agar lebih baik dalam penyembelihan dan orang-orang miskin pun bisa hadir. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami.